Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Kifayah Astuti sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah pengantar statistik di Universitas Borobudur, Jakarta. Baik, pada pertemuan minggu ke-14 ini akan kita bahas masalah yang penting sekali, biasanya dipakai untuk menyelesaikan tugas akhir Anda nanti pada saatnya, yaitu regresi dan korelasi linear sederhana. Persamaan regresi adalah persamaan matematis yang dimungkinkan untuk dirumuskan, yang memungkinkan untuk peramalan nilai parameter variabel terikat Y atau dependent variable yang ditentukan oleh parameter variabel bebas X independent variable. Selanjutnya diagram pencar scatter diagram adalah diagram yang menggambarkan nilai-nilai observasi, nilai variabel bebas X, dan nilai variabel terikat sedemikian hingga tergambarkan ramalan nilai variabel terkait Y yang dipengaruhi oleh nilai variabel bebas X. Jadi nilainya tergantung variabel X. Jadi kalau ada suatu nilai misalkan, hasil penjualan tergantung jumlah pengeluaran dari biaya promosi. Biaya promosi itu X, ternyata X semakin tinggi maka Y-nya semakin tinggi juga. Maka kalau demikian hubungannya pasti linear naik. Kemungkinan tersebut maka bisa dirumuskan kemungkinan persamaan matematik adalah regresi linear. Linear itu garis lurus. Contoh hubungan variabel dengan variabel bebasnya, misalkan X umur tanaman, mampukan variabel terikat tinggi tanaman. Semakin umurnya lama, maka tingginya semakin tinggi. Jadi semakin lama ini variabel bebas, Y-nya variabel terikat. Jenis-jenis persamaan linear, A, regresi linear, yaitu regresi linear sederhana, ada regresi linear berganda, B ada regresi non linear, C regresi eksponensial, dan sekarang kita bahas dalam hal ini cuma yang sering digunakan dalam menyelesaikan tugas akhir, yaitu terutama tugas akhir S1, yaitu regresi linear sederhana. Yang pertama disebut dengan metode kuadrat terkecil least square method, adalah metode yang paling populer untuk merumuskan persamaan regresi linear sederhana. Bentuk umum persamaan linear sederhana, Y sama dengan konstanta A yang kita tentukan dan B X, di mana Y tadi disebut ada variabel terikat nilai yang dipengaruhi dan X variabel bebas nilai yang mempengaruhi. Jadi saling mempengaruhi. A konstanta nilai A pada saat X sama dengan 0. Pada saat X sama dengan 0 itu grafik memotong sumbu Y ketika A. Kemudian nilai B itu kemiringan nilainya delta Y dibagi delta X atau selisih 2Y dibagi dengan selisih 2X. Jika nilai B-nya positif, maka garis akan miring ke atas untuk nilai X semakin besar. Itu nanti X semakin ke atas. Selanjutnya, jika nilai B-nya dari hasil perhitungan nanti negatif, semakin X semakin besar, maka nilai B-nya semakin turun ke bawah. Jadi nilai Y-nya semakin rendah, semakin X-nya besar. Kalau yang B-nya positif, semakin X-nya besar, Y-nya juga semakin besar. Kalau yang negatif, semakin X-nya besar, ternyata nilai Y-nya semakin mengecil. Penetapan rumusan persamaan regresi linear sederhana dengan dapat ditentukan nilai kemiringan garis B dengan rumus. Jadi ini rumusnya B sama dengan jumlah data kali perkalian antara variabel X dan Y dikali kemudian dijumlahkan. Kemudian dikurangi variabel X yang dijumlahkan, kalikan variabel Y dijumlahkan. Dibagi variabel X dikuadratkan dulu baru dijumlahkan kali N. Dan dikurangi, jadi variabel X dijumlahkan baru dikuadratkan. Di mana sebelumnya bisa dihitung dulu nilai rata-ratanya. Dengan nilai rata-rata X strip rata-rata itu yaitu jumlah dari nilai XI dari 1 sampai N dibagi jumlah data N. Demikian juga nilai rata-rata Y yaitu sama dengan jumlah dari seluruh dari Y dari I, YI dari 1 sampai N dibagi jumlah data. Sehingga kalau X strip dan itu ketemu dan nilai beda diselesaikan dengan rumus yang ada,
Maka di sini nilai A dapat dicari dengan nilai A ternyata dari persamaan itu Y strip dikurangi BX strip. Dan persamaan garis linear otomatis dapat ketemu nilai Y sama A dari rumus ini, B-nya dari rumus di atas, X variabel bebas. Variabel bebas Y-nya akan variabel terikat. Contoh ya, berikut adalah data. Biaya promosi X akan mempengaruhi hasil penjualannya volume Y. Jadi semakin X-nya banyak, maka jumlah yang terjual semakin banyak. Y-nya jumlah dalam ratusan juta liter bimoli perusahaan minyak goreng. Pertanyaan satu, tentukan hubungan persamaan linear regresi dari data tersebut. Ini bersebelumnya jangan langsung pasti linear dia dari datanya. Kalau X-nya makin banyak, ini hubungannya linear boleh. 2, jika dikeluarkan biaya promosi 20 juta, perkiraan jumlah penjualannya berapa liter? Yang ketiga, sebenarnya ini materi nanti akan sekaligus saya terangkan bagaimana hubungan korelasi. Jadi yang ketiga masalah korelasi, tapi baru yang Ibu jelaskan di tertulis adalah baru regresi linear. Nanti sekaligus sambil jalan mengerjakan contoh soal ini. Bagaimana hubungan korelasi antara biaya promosi dengan volume penjualan? Yang keempat, bagaimana persentase keragaman proporsi hubungan variabel biaya promosi terhadap hasil penjualan? Baik, kita akan jawab satu persatu. Nah, ini data. Biaya promosi ini tahun 92 itu dikeluarkan dalam per tahun ini 2 juta. Akan terjual 5.000 juta liter minyak. 500 juta liter minyak. Kemudian pada 93 dinaikkan 2 kali lipat. Oh, naik jadi 600 juta liter. Kemudian naik 5 juta, naik tajam. Yaitu 800 juta liter. Dinaikkan lagi 10, dinaikkan 7 juta, maka hasil penjualan akan naik. Yaitu 100 juta liter, tambah naik 1 lagi. Setiap dikenakan biaya produksi naik cenderungnya, maka hasil penjualan menjadi 1.100 juta liter. Nah, ini ini linear nih, naik ke atas. Coba. Nah, untuk menggunakan rumus menghitung B, jadi kita tahunnya X-nya 2, 4, 5, 7, 8, dijumlahkan 36. Habis itu Y-nya ini dibawa ke kolom 5, 6, 8, 10, 11 dijumlahkan 40. Nah, sekarang kita hitung X kalikan Y, jadi 10, 24, 8, 40, 70, 88. Habis itu X-nya dikuadratkan, Y-nya dikuadratkan, dan semuanya dijumlahkan. Oke. Selanjutnya, bentuk umum persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, di sini menentukan rumus kemiringan B, N-nya ada berapa jumlahnya nih? 2, 3, 4, 5. Jadi nanti dimasukkan N-nya 5, jumlah X kalikan Y, udah kehitung tadi 232. Kemudian jumlah dari X 26 kalikan jumlah dari Y 40. Dibagi di sini X kuadrat berapa? Ini tadi belum ketulis ya, ternyata 158 kalikan N5 dan jumlah X dulu, jumlah X baru dikuadratkan. Itu rumusnya gitu ya. Selanjutnya kita hitung ya. Ini 5 kali ini, kemudian 26 kali 40 dibagi 750 dikurangi 676, maka hasilnya 1,053. Miring positif ya, miring ke atas. Selanjutnya kita hitung rata-rata X, jumlah X dibagi N5, 26 dibagi 5, ketemu 5,2. Rata-rata Y ini jumlah Y dibagi N, 40,5 sama dengan 8. 40 dibagi 5 sama dengan 8. Maka nilai konstanta A dapat ditentukan dari sini A adalah nilai X rata-rata dikurangi kemiringannya B kali rata-rata dari Y. Jadi A adalah rata-rata X strip 40
6/5 dikurangi kemiringan kali rata-rata Y, sehingga ketemu di sini 48, ini rata-rata X8, dibagi ini 1,5 kali 26/5 ketemu 5,4756, hasilnya nilainya 2,524. Maka diperoleh persamaan regresi linear Y sama dengan hanya 2,524 ditambah kemiringan 1,053 X. Jadi hubungan biaya promosi X dalam juta rupiah dan volume hasil penjualan dalam ratusan juta liter minyak goreng dapat dinyatakan dengan persamaan regresi linear. Disebut lagi Y sama dengan 2,524 dan ditambah 1,053 X. Ini plus ini miring ke atas. 2. Menentukan volume penjualan minyak. Berarti Y goreng jika dikeluarkan biaya 20 juta. Dengan cara substitusi X diganti 20 juta, maka persamaan regresinya dimasukkan, ketemu 2,524 ditambah 21,06 ketemu 23.580 dalam 100 liter. Ini dikalikan 100 juta, maka ketemu 2.358.400.000 liter minyak goreng. Nah, baik, kita teruskan apa itu korelasi linear sederhana, positif atau negatif, dan pengaruhnya kuat atau lemah dari dua variabel, yaitu variabel X maupun variabel Y, dapat diukur dengan menentukan koefisien korelasi dengan simbol R dari persamaan regresi linear Y sama dengan A plus BX. Jika nilai B positif, maka nilai R akan positif juga dan grafik akan naik ke atas, miring ke atas. Jika nilai B negatif, maka nilai R-nya akan negatif juga. Grafik akan miring ke bawah. Jadi di sini kalau R positif, tergantung dari nilai B-nya. Kalau B-nya negatif, pasti R-nya negatif. Nilai R berkisar antara 1 dan -1. Jika nilai R mendekati +1, maka hubungan antara X dan Y hubungannya mempunyai hubungan korelasi tinggi dan positif. Sebaliknya, jika R mendekati -1, maka hubungannya hubungan korelasi tinggi juga, tapi negatif. Selanjutnya, jika nilai R sama dengan, maka hubungan variabel X dan Y tidak memiliki korelasi linear. Dalam hal ini harus melanjutkan analisis regresi lain, mungkin analisis regresi nonlinear atau analisis eksponensial atau analisis berganda. Rumus koefisien korelasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus R sama dengan jumlah XY kali N dikurangi, jadi sama dengan mencari koefisien B itu hampir sama, tapi berarti dibagi akar ya. Dikurangi jumlah dari XI dikalikan jumlah dari Y, nanti ketemu pembilangnya. Dibagi akar, ada 2 dalam akar, yaitu N jumlah X kuadrat dijumlahkan kali N. Dikurangi jumlah X dikuadratkan. Kalikan lagi N jumlah dari X kuadrat dikurangi jumlah Y kemudian dikuadratkan. Nah, setelah itu akan ketemu dari hasil hubungan sebagai dasar untuk menganalisis hubungan linearitas persamaan regresi linear. Menghitung jadi di sini R-nya kalau positif ya R-nya berarti naik positif, berarti ke atas. Kalau R-nya negatif berarti R-nya miring ke bawah. Kalau R-nya mendekati 1 berarti hubungannya, kalau R-nya mendekati +1 hubungannya positif dan hubungannya kuat. Bagaimana kalau R-nya mendekati 0,001? Berarti hubungannya lemah tapi positif. Bagaimana kalau R-nya -0,05? Hubungannya lemah tapi negatif. Kalau mendekati 1 itu positif. Kuat. Kalau mendekati 0, misalkan hubungannya positif, R-nya 0,005. Itu hubungan positif tapi hubungannya enggak kuat atau lemah. Kalau R-nya -0,005, maka hubungannya negatif dan hubungannya tidak kuat atau lemah.
Setelah dihitung koefisien korelasi, dilanjutkan dihitung dengan koefisien determinasi sampel, yaitu nilainya dengan simbol R kuadrat sama dengan R kecil kuadrat. Jadi hasil hitungan R ini dikuadratkan. Yaitu ukuran apa? Menunjukkan suatu ukuran seberapa persentase proporsi linearitas keragaman total nilai berubah yang dapat dijelaskan dipengaruhi oleh variabel X. Dari contoh soal di atas, nilai Y adalah tadi sudah ketemu 1,524 ditambah 1,013 X. Kita hitung nilai koefisien korelasi. Jadi tadi atas sudah ketemu jumlah X-nya 26, jumlah Y-nya 40, jumlah perkalian XI dan YI adalah 238 dan jumlah perkalian XI jumlah XI kuadrat dijumlahkan 158, sedangkan jumlah YI kuadrat adalah 346. Kita masukin aja dari rumus ini. Masukkan N-nya 5, X kalikan Y, ini adalah 2. 32 dikurangi, jumlah XI adalah 26, jumlah Y 40. Dibagi N-nya 5, jumlah XI kuadrat 158 dikurangi jumlah XI itu 26 tapi dikuadratkan. Kemudian dalam akar ini masih dikalikan lagi nilai N kali jumlah Y kuadrat dijumlahkan 346 dikurangi jumlah Y-nya berapa baru dikuadratkan. Sehingga ketemu R adalah yang pembilangnya 1160 dikurangi 1040 dibagi ini kalau kita hitung ternyata 790 dikurangi 676 kalikan lagi 1730 dikurangi 1600 maka akan ketemu 120 dibagi dengan akar 114 kalikan 130 maka ketemu ini penyebutnya adalah 120 dibagi akar 14.820 ini kalau diakar ketemu 121,75 maka hasilnya 120 dibagi 121,75 hasilnya 0,9857 artinya di sini R besar R jadi nilai korelasinya R kecil 0,9857 menunjukkan bahwa berubah biaya promosi dan N dan E dan Y volume penjualan mempunyai hubungan korelasi yang tinggi dan positif karena mendekati 1. Selanjutnya menentukan koefisien determinasi sampel jadi R kecil dikuadratkan 0,9858 dikuadratkan ini jadi 0,97165 kali dengan 100 ketemu 97%. Nilai R besar koefisien determinasi 97%, artinya bahwa 97% proporsi keragaman nilai variabel penjualan dapat dijelaskan besar sekali oleh variabel promosi. Jadi melalui hubungan linearitas dan sisa 3% dijelaskan oleh hal-hal yang lain. Jadi pengaruh penjualan biaya promosi pengaruhnya besar sekali 97%. Baik, itu yang bisa Ibu jelaskan, mudah-mudahan bisa diambil pelajaran. Selamat belajar, merdeka belajar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.